In progress. Selamat siang, Romo, Suster, dan teman-teman. Kami akan memaparkan materi mengenai kajian teori pada penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Maria Tilda Tarigas, NIM 191134093. saya Alberta Tiara Ningrum, NIM 191134098. Dan saya, Brigita Pundi Novena, dengan NIM 191134103. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 4 poin penting, yaitu yang pertama definisi singkat, kedua fungsi, yang akan dijelaskan oleh saya. Ketiga, isi kajian teori yang akan dijelaskan oleh Tiara. Dan yang keempat, cara menyusun kajian teori yang dijelaskan oleh Pundi. Definisi kajian teori. Kajian teori merupakan langkah mengaitkan topik persoalan riset terdahulu dengan teori ilmiah yang ada. Dalam penelitian tindakan kelas, teori yang relevan dapat digunakan dalam menjelaskan masalah penelitian sebagai dasar mengembangkan penelitian. Penelitian yang relevan perlu dikaji baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Kajian ini menjadi dasar ulasan penelitian-penelitian empiris yang berkaitan dengan teori yang digunakan sebagai landasan. Namun, banyak ahli penelitian tindakan mengungkapkan bahwa sebenarnya untuk riset tindakan tidak mutlak menggunakan landasan teori. Fungsi dari kajian teori. Yang pertama, menjawab pertanyaan secara teoritis. Kedua, menemukan akar masalah. Ketiga, mengoperasikan penelitian. Keempat, merumuskan jawaban sementara terhadap masalah. Yang kelima, menemukan metode. Fungsi yang telah kami sebutkan tadi diambil dari buku Mulyasa tahun 2009. Kajian teori berisi, pertama, kutipan. Sebagai contoh, diambil dari Virgiana Yevi tahun 2017. Berjudul Perilaku Meniru Anak Usia Dini sebagai Akibat dari Aktivitas Menonton Film Kartun Kesukaan. Studi kasus terhadap anak usia 4-6 tahun di Perum Gria Sukargading, Kelurahan Kalisegoro. Sebagai contoh, menurut Miller, tahun 2005, halaman 282, teori kultivasi tidak dikembangkan untuk mempelajari efek-efek spesifik yang ditargetkan, melainkan dalam hal akumulasi dan dampak menyeluruh adanya televisi, yaitu bagaimana masyarakat melihat dunia tempat mereka hidup. Dua, definisi masalah penelitian. Sebagai contoh, salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif adalah Team Games Turnamen atau dapat disingkat menjadi TGT. Menurut Sako, Rusman tahun 2011, halaman 224, dalam TGT, siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing.
sehingga kegiatan ini selain menyenangkan karena terdapat permainan di dalamnya, juga dapat meningkatkan kerjasama di antara anggota kelompok. Contoh ini diambil dari artikel yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Matematika dengan Model Kooperatif Tipe TGT di kelas 4 SD Negeri Paraksari, Pakem, Sleman. Yang ketiga, temuan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan teori, temuan, dan penelitian lain yang mendukung pilihan tindakan untuk memecahkan masalah PTK. Tujuan langkah kajian teori. Yang pertama, menempatkan topik yang diteliti dalam suatu konteks teoretis yang ada sehingga mempunyai bobot yang kuat. 2. Menghubungkan antara teori dan praktik pendidikan yang sudah dilakukan banyak orang dengan topik yang kita teliti, sehingga topik kita mendapatkan titik terang. Ketiga, mengaitkan riset kita dengan yang telah dilakukan orang lain dalam risetnya sehingga kita mendapatkan tempat bijak dan komunikasi. Kita tidak sendirian dalam persoalan ini. Yang keempat, dengan membaca banyak literatur, kita dapat belajar mengambil contoh-contoh aplikasi, pertanyaan riset, metode yang dapat kita gunakan, bagaimana pengumpulan data, teknik analisis yang baik, serta cara menulis laporan. Dan yang kelima, menjadikan kita termasuk ahli dalam topik ini, kita diperkaya dengan bacaan yang ada di sekitar topik ini. Johnson, tahun 2005. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kajian teori. Yang pertama, kesesuaian. Kesesuaian antara sumber dengan topik penelitian. Sumber yang dikaji hendaknya mendukung pemecahan masalah dan mengandung isi serta menunjang teori. Yang kedua, kekinian atau up-to-date. Sumber yang dikaji hendaknya aktual, terbaru, dan mutakhir, tidak terbatas pada buku teks, tetapi menggali dari jurnal dan internet. Yang ketiga, sumber atau hasil penelitian. Sumber atau hasil penelitian itu dapat memberi arahan dalam mengidentifikasi masalah penelitian dan operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan rujukan. Sumber literatur yang pokok. Ada banyak sumber literatur yang dapat dibaca untuk memperkaya dan memenuhi tujuan dalam poin pertama. Sumber literatur yang pertama, jurnal penelitian atau ilmiah. Ini menjadi literatur utama karena ditulis oleh para peneliti dan para ahli. Dengan banyak membaca jurnal, peneliti dapat mengerti beberapa banyak orang yang telah meneliti persoalan yang peneliti teliti, dan menempatkan peneliti pada posisi mana, serta sumbangan nanti peneliti terhadap jurnal tersebut. Yang kedua, sumber internet. Pada masa sekarang, internet sudah jadi bagian dari hidup masyarakat dan banyak menyediakan bahan yang terkait dengan topik penelitian. Internet dapat membantu memberikan wawasan yang luas tentang persoalan yang hendak diteliti. Contoh sumber dari
internet yang bermutu, yaitu ERIC atau Education Research Information Center. Dan yang kedua, database psikologi dari www.apa.org Psikoinfo. Sumber yang ketiga yaitu buku. Buku-buku yang berkaitan dengan topik. Buku biasanya tidak memuat semua hal. Untuk itu, dalam membaca buku sebaiknya dipilih bab yang berkaitan dengan topik peneliti saja. Ketiga, 4. Sumber tidak tertulis. Sumber ini dapat memberikan latar belakang wawasan dan juga penyebab persoalan yang ada. 5. Benchmarking. Benchmarking berupa standar, praktik standar, pedoman standar yang dapat digunakan sebagai acuan. Hal ini sama dengan review literatur, tetapi lebih berkaitan dengan praktik yang baku atau pedoman standar. Sumber literatur pokok yang telah saya sebutkan tadi diambil dari buku Suparno pada tahun 2008. Ketentuan jumlah sumber. Jumlah sumber untuk riset tindakan sebenarnya tidak ditentukan secara pasti. Hal ini tergantung pada maksud dari riset tindakan itu sendiri. Ketentuan jumlah sumber yang pertama, untuk tesis MA, banyak sumber perlu lebih dari 25 judul. 2. Untuk tesis doktor perlu lebih dari 50 judul. 3. Untuk tugas biasa, penulisan di jurnal, ceramah, antara 2-15 judul. Yang keempat, untuk proyek, riset tindakan demi mengembangkan profesi atau hanya untuk evaluasi dan problem solving, tidak diperlukan adanya literatur. Ketentuan jumlah sumber yang telah saya sebutkan tadi diambil dari buku Johnson 2005. Mengelola sumber literatur. Yang pertama, perlunya melihat kembali dan diteliti. Apakah sungguh berkaitan dengan persoalan yang diteliti? Dan bagaimana kualitas sumber tersebut? Yang kedua, menyaring kalimat penting dan terkait topik. Yang ketiga, mengutip literatur yang sudah dipilih. Yang keempat, peneliti perlu menuliskan dalam bentuk suatu bab tentang literatur yang mencakup. Pertama, pandangan umum dari rangkuman tersebut. 2. Rangkuman riset yang telah ada dan berkaitan dengan topik penelitian. Yang ketiga, implikasi isi rangkuman itu untuk riset yang diteliti. Dan yang keempat, rangkuman literatur tersebut sudah siap menjadi bab 2. Kesimpulan dari pemaparan materi kajian teori yang pertama, definisi kajian teori adalah langkah mengaitkan topik persoalan riset terdahulu dengan teori ilmiah yang sudah ada. 2. Fungsi dari kajian teori berguna bagi peneliti sebagai tahap awal melakukan penelitian, seperti menjawab permasalahan secara teoritis, menemukan akar masalah, mengoperasikan penelitian, merumuskan jawaban sementara pada masalah, dan menemukan metode yang paling tepat untuk menjawab dan memecahkan masalah. 3. Isi dari kajian teori berupa kutipan, definisi masalah penelitian, dan temuan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan teori, temuan,
dan penelitian lain yang mendukung pilihan tindakan untuk memecahkan masalah PTK. 4. Cara menyusun kajian teori perlu memperhatikan beberapa hal seperti kesesuaian, sumber yang up-to-date, dan sumber yang relevan. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai materi kajian teori. Kiranya teman-teman dapat memahami penjelasan dari kami. Terima kasih.